Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah ya, sore ini saya berada kembali untuk menikmati semilir angin sore ya. Oke kawanku pecinta pertanian, hari ini kemarin saya perkirakan ada hujan, tapi tidak nyampe di tempat saya ya. Wah, keringnya luar biasa. Nah, ini tanaman ubi jalar saya sudah harus saya siram lagi ya. Kemarin setelah saya siram hanya beda wilayah ya. Dalam satu dusun kita itu ada yang hujan, ada yang enggak. Tapi untuk tempat saya kemarin enggak jadi hujan ya. Aduh. Yes, repot, tapi ya kondisinya ya kayak gini ya. Ini untuk red kasdu 1 sama red kasdu 2 yang saya tanam. Ini besok harus saya siram kembali ya. Karena intensitas penyiraman yang saya lakukan cuman sedikit ya. Jadi kondisi tanah yang sudah kering seperti ini wajib kita siram agar pertumbuhan umbinya itu tidak terhambat ya. Yang jelas seperti itu ya. Nah, kenapa kok dibilang terhambat? Ya karena ini ya, munculnya tanah itu retak ya. Ini kita review ya. Nah, ini timbul retakan-retakan seperti ini, otomatis akar yang pertama dari ubi jalar kita itu kalau terbawa retakan tanah seperti ini, itu akan patah ya. Jadinya yang harusnya jadi bahan umbi pertama itu akan terganggu. Nah, contohnya yang terkena retakan tanah seperti ini ya. Nah, daunnya juga agak layu ya. Ini bukan layu karena penyakit, tetapi karena terdapat akar itu terputus karena lahan kita itu kering. Jadi usahakan penanaman itu tidak kekurangan air ya. Di kemarin saya prediksi hujannya akan turun ya, tapi ternyata ya wah kering banget, enggak jadi hujan ya. Gitu tutup aja ya. Nanti semoga malam ini hujan ya. Nah, mendungnya sudah tebal ya. Seperti kemarin di area sana juga sudah hujan, tapi nggak nyampe tempat saya. Cuman perbedaan sekitar 100 meter ya. Tidak jadi ke tempatku. Weh, yes, belum rezeki. Nah, ini agendanya saya besok harus saya siram kembali ya. Karena ini penyiraman saya lakukan beberapa sekali. Cuman mengharap hujan, tapi wah hujannya kok tak kunjung datang ya. Jadi wajib kita lakukan penyiraman seperti biasanya ya. Nah, sambil sore-sore kayak gini fungsi mengontrol tanaman kita yaitu pencarian hama. Contohnya gini, kayak sudah menemukan ya. Ini adalah hama ular ya. Ini ulat kecil ya, walaupun kecil ini harus kita matikan. Ya. Karena identik dengan makan tanaman itu rata-rata masih di usia muda ya. Nah, ini lagi rata-rata yang bergerigi, makanya juga sore ya. Jadi kalau nyari seperti ini lebih baik lakukan di sore hari, pasti ketemu. Tapi kalau dilakukan pencarian pagi siang itu kadang ya sembunyi ya. Karena salah satu metode penyamarannya ular itu kalau siang, pagi sampai siang biasanya berada di dalam tanah ya. Jadi sulit sekali untuk mencari atau mengantisipasi hama ulat ya. Kalau Anda mungkin area yang ditanam itu luas, nah itu bisa lakukan spray di sore hari ya, di atas jam 4 ya. Rata-rata ulat seperti ini sudah muncul di waktu sore. Nah, ini lagi. Rata-rata di sini muncul ulat itu yang bentuknya seperti itu ya, bergerigi ya. Jadi wis pokoknya bikin geli lek. Nek sing ora tahan ya lucu, katanya geli-geli gimana ya. Tapi lah saya ambil aja, matikan ya, karena itu adalah hama. Ya, ini muncul juga yang masih anakan. Ini yang bisa berukuran jumbo. Nah, seperti ini. Ya, benar sekali kan. Ini di sini sudah jam 5 sore lebih ya, saya berada di lahan.
Nah, ini lagi dapat yang ini super gatal. Ini adalah ulat bulu ya. Ini super gatal ya. Jadi harus kita hilangkan. Nah, perawatan yang wajib kita lakukan ya itu kalau sore ya gini ya. Nah, ini lagi serangan hama berupa ulat ya. Itu pasti muncul di waktu sore kalau di sini ya. Mungkin di tempat lain pun sama ya. Karena adalah varietas yang disenangi ulat itu biasanya yang masih masa-masa pertumbuhan di bawah usia 1 bulan ya. Seperti hanya yang saya tanam ini. Pokoknya yes itu rata-rata. Nah, ini lagi menemukan yang sudah lumayan besar. Ini yang bisa berukuran jumbo ya. Wih. Nah, ini perhatikan. Pokoknya nek ular ya ngene iki. Munculnya rata-rata di sore hari. Nek awan ya takut kepanasan. Nah, ini ada yang sampai tak tersisa daunnya. Nah, ini entah kapan makannya. Padahal kita masih usia ini sekitar 3 minggu. Tapi sudah habis semua daunnya. Ini red kasdo ya. Sama gemoy 1. Ya, ini yang bagian bawah usianya 3 bulan. Ini sudah mulai siap kita panen untuk red kasdo ya. Ini kemarin adalah area gading dong yang sudah kita panen. Nah, ini untuk bedengan bawah ini 4 lajur. Dalam satu petaknya terdapat 5 baris. Ini usianya baru 3 bulan karena tanamnya belakangan ya. Yang sudah ini saya panen di usia 2,5 bulan. Jadi sekarang sudah seperti ini ya. Sudah langsung saya tanami kembali kemarin setelah kita panen di usia 2,5 bulan. Langsung tanam, langsung hidup. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk area pembibitan gemoy 1 ya. Nah, ini saya sisakan 2 ini adalah varietas gemoy 1. Ini umbinya sudah saya ambil yang besar-besar. Nah, ini kita biarkan sekaligus untuk pembibitan di lahan sebelah yang lahan kita setelah tanam jagung ya. Nah, ini nanti sekaligus kalau sudah kita ambil bibitnya baru kita cabut sekaligus untuk peremajaan penggantian varietas ubi jalar ya. Fresh, mantap pokoknya. Nah, ini kita berada di atas ya. Wah, ini. Nah, ini karena kekeringan ya. Di sini kemarin doanya belum terkabul. Gak jadi hujan. Nah, seperti ini. Ini nanti harus kita ganti ya. Yang jelas kalau sudah kayak gini walaupun hidup ini nanti seperti ini contohnya. Ini karena akarnya masih sedikit dan kena panas memang seperti ini ya. Kering sekali di tempat saya. Itu harus kita ganti tanaman baru nanti setelah ada hujan ya. Nah, akar-akarnya sebenarnya sudah ya muncul ya, tapi nah ini membuktikan kalau kualitasnya kalau sudah saya kayak gini layak kita hilangkan saja. Nanti kita sulam ya seperti ini. Nah, akarnya memang nggak ada ya, gara-gara itu tadi waktunya pertumbuhan akar pertama kering, nggak ada air, akhirnya kayak gini. Nah, ini mending kita cabut, nanti kita ganti. Tapi kalau yang sudah pertumbuhannya kayak gini normal, ini harus selalu atau besok harus kita siram agar akar-akar yang sudah ada itu terus berkembang. Tapi kalau sudah ditandai dengan layunya daun di usia sekitar 10-an hari, itu harus mending kita ganti saja ya. Nah, seperti ini. Ini adalah yang sudah ini panen adalah ubi pelangi madu ya. Pelangi madu kemarin sudah saya cabut, langsung saya kerjakan tanam ulang dengan varietas yang berbeda, yaitu gemoy 1 ya. Kita seperti itu, selalu kita ganti setelah tanaman atau jenis apa harus kita ganti dengan jenis yang lain ya. Ini juga ada ubi madu ya. Nah, ini rata-rata yang terserang ulat pengganggu itu tanaman muda. Nah, ini. Ya, kita jalan terus kawan sambil nyari kalau ada yang namanya ulat ya.
karena nek wong Jawa ngarani nyuluh ya. Nyuluh tapi siang, nyuluh uler. Nah, seperti ini ya. Ya di tempat saya memang seperti ini. Di daerah sini kalau sudah panas ya panas, nggak ada air ya. Jadi kita hanya mengandalkan doa saja ya. Sawah pun sebagian ini sudah kering ya. Karena di sini adalah salah satu sawah tada hujan ya, jadi tanpa adanya irigasi yang stabil ya. Apalagi kalau sudah terang atau kemarau berjalan 1 bulan itu wah ya, kita harus banyak-banyak berdoa ada hujan ya. Nih, tapi alhamdulillah sebagian kalau yang wong Jawa ngarani sing ledengan itu ada sumber air walaupun kecil, tapi untuk area yang sebelah sana itu mengandalkan irigasi pada hujan ya. Jadi sawah di sini tuh rata-rata 1 kali sampai 2 kali panen dalam 1 tahun. Jadi seperti hanya yang saya tanam ini, kalau ditanami padi biasanya ini cuman 1 kali tanam. Tapi kalau kita ingin beralih ke ubi jalar, kalau lahan setelah padi itu harus kita menunggu waktu untuk pengeringan lahan sebelum kita olah. Jadi ya kalau saya ya mending yang cepat-cepat saja ya, langsung tanam ubi jalar dari awal, kemudian setelah panen tanami lagi, lebih mudah ya perawatannya seperti itu. Wah mantap ya. Oke kawanku, seperti ya, kemarin penyiraman saya lakukan 2 hari yang lalu ya, tapi keringnya bisa kayak gini ya, luar biasa. Kalau hujan pun ya luar biasa, air di daerah saya itu kalau sudah musim penghujan hari-hari mungkin sampai 10 hari pernah juga ya. Entah siang malam hujan, tapi kalau lagi panas ya kayak gini 10 hari panasnya pol ya, situ disyukuri saja ya, ada hujan ada panas, ada malam ada siang ya, tetap semangat, yang penting kita saling terbantu dengan adanya hujan, terbantu adanya panas ya. Yang jelas kalau yang lagi panen jagung, panen kedelai, panen padi, kalau panas senang. Tapi kalau yang tanamannya sudah mulai kering ya senangnya ada hujan ya. Pokoknya kabeh itu ada manfaatnya juga, harus kita syukuri saja. Oke, kawan tani tetap semangat ya untuk para pecinta ubi. Nah ini kemarin juga sudah saya panen yang besar-besar. Ini saya sisakan yang masih ukuran sedang ya. Ini contohnya adalah pelangi madu ya. Wah pelangi madu biasanya memang banyak yang di luar. Wah ini kalau terpapar matahari ya kayak gini, hijau ya. Nah mantap. Oke terima kasih. Hari ini jalan-jalan sore. Yo isinya mau cerita ya hari ini. Nah, kalau sudah muncul retakan kayak gini wajib kita siram ya. Sekali lagi wajib kita siram, jangan ditunda untuk ubi jalar kita yang masih usia kecil ya. Kalau sudah usianya di atas 1 bulan itu aman-aman saja ya. Tapi kalau masih seperti ini, nah contohnya kayak gini. Ini sama ya, tanaman ini umurnya sama sekitar 13 harian ya. Nah, seperti ini. Ini tidak karena penyakit ya, sekali lagi ini karena akar yang ada itu masih pendek, masih kecil, kemudian terdapat panas yang luar biasa, itu akhirnya terkena pergerakan tanah yang kering, akarnya patah, akhirnya ya layu ya. Jadi ini salah satu faktor penghambat tanaman kita itu ubinya atau isinya itu akan lebih lama. Otomatis nanti kalau mendapatkan air kembali akan memunculkan akar baru. Jadi pembentukan umbinya akan terhambat. Jadi mulai lagi dari nol ya. Seperti itu. Makanya kalau sudah kayak gini wajib kita siram ya. Seperti ini masih normal, tidak ada akar yang patah ya. Walaupun kita tidak mengecek ke bagian dalam, kalau kita melihat kondisi seperti ini masih normal ya. Tapi lebih baik kita harus lakukan penyiraman ya. Nah, kalau memang tidak ada gimana ya, yo wis ndonga wae. Seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa moga aja turun hujan ya gitu ya. Oke, ini untuk gemoy 1 ya. Gemoy 1 saya tanam kayak gini, jaraknya 30 cm ya.
Jarak bedengan 1 meter dengan ketinggian sekitar 40 cm ya untuk bedengan kita. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi dapat ular. Rata-rata ular itu ya wis ngene lho. Wah, tak cari. Nah, ini ada ular yang lucu ya. Tapi harus kita matikan karena termasuk hama pengganggu untuk kesuksesan tanaman kita. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah nyimak. Ya, mungkin itu tadi ya. Secercah apa yang saya sampaikan, jadikan pengalaman juga motivasi untuk kita semua. Oke, tetap semangat. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.